Baik, selamat pagi. Sekarang saya masuk untuk saya share. Dan ini saya rekam. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang ada yang sudah sempat kita PR-kan. Nomor berapa yang kita PR-kan kemarin ya? 7. Oke. Nomor 7, kendaraan mempunyai rem yang menghasilkan 3.000 Newton. Kendaraan bergerak kecepatan sekian. Berapa lama rem bekerja? Oke, lanjut. Sekarang supaya lebih enak, maka ini saya pindah di PowerPoint supaya bisa dipakai buat coret-coret. Oke, kemudian kita crop. So, kita fokus nomor 7. Kita lihat. Kendaraan masanya 1000 kg. Nah, supaya kamu bisa lebih paham, kamu gambarkan kalau perlu. Ini M sama dengan 1000 kg. Kemudian, oh ternyata rem tadi menghasilkan F sebesar 3000 Newton. Jadi kalau digambarkan lagi, ada pengereman, berarti ada F gesek ke arah, misalnya jalannya V-nya ke arah kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri. Ya, gaya gesek ke arah kiri. Ini besarnya sama dengan 3000 Newton. Gaya gesek statis atau kinetis kira-kira? Kenapa kinetis? Karena bendanya bergerak dengan punya V. Bergerak dengan kecepatan mula-mula V0-nya sama dengan 30 meter per sekon per detik. Hah? Direm. Ini kok masih A? Sudah masuk A? Waduh, salah soal nih. Berapa lama rem bekerja sampai kendaraan berhenti? Nah, berarti gimana caranya mikirkan kayak gini? Berhenti itu artinya apa? Nah, misalnya sudah sampai di sini nih. Sampai di sini. Sampai di sini berhenti. Oh, berhenti itu bahasa fisikanya ternyata VT sama dengan 0. V saat berhenti. Kita sebut saja yang mula-mula berarti V0. Saat mulai pengereman. Terus, apa lagi? Apalagi yang diketahui. Nah, kita lihat. Oh, berlaku sigma F sama dengan M kalikan A. Oh, seolah-olah hanya ada gaya gesek. Berarti gaya gesek sama dengan M kalikan A. Maka kita dapat A-nya. A dari persamaan gaya hukum Newton ini ketemu A sama dengan F gesek per M. Terus A-nya dapat dari mana? Dari sistem itu, dari sistem benda yang mula-mula bergerak dengan kecepatan awal V0, kemudian sampai di sini berhenti, berarti kan kita tahu F gesek kinetis per M yang sama dengan A bisa dapat dari GLBB, ya kan? Karena seolah benda diperlambat dengan kecepatan konstan. A sama dengan VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Oh, berarti A kalikan A sama dengan VT min V0 per T. Nah, ini bisa dimasukin ke sini. Set. Sama dengan, berarti F gesek kinetis per M sama dengan VT min V0 per T. T-nya bisa dapat, ya kan? T sama dengan VT minus V0. Ini dikurung, jangan lupa kalikan M dibagi F gesek kinetis. Tinggal dimasukin. FT-nya tadi berapa FT-nya? 0. Oke, kita masukin. 0 meter per sekon kurangi V0-nya 30 meter per sekon dikalikan masanya
1000 kilogram dibagi F geseknya 3000 Newton. Jangan lupa, F gesek itu arahnya kemana? Ke arah kiri. Padahal kita ngomongin yang namanya gaya itu kan vektor. V0-nya ke arah kanan. Oh, benda bergerak ke arah kanan. Oh, berarti yang ke arah kanan ini yang positif. Ya. Oh, kalau gitu F gesek harus bernilai negatif. Berarti ini harus bernilai negatif 3000-nya. Nah, sehingga kamu dapat, kayaknya nggak usah. Baterainya habis. Oke. Sehingga ketemu hasilnya T-nya sama dengan minus 30 kali 1000 dibagi 3000. Berarti sama dengan 10 detik. Ya kan? Ya, sama dengan 10 detik. Oke. Pertanyaan yang B. Berapa jarak yang ditempuh kendaraan selama direm? Nah, ini masih GLBB lagi nih. Sekarang kita tahu berapa besarnya A. A-nya bisa dapat nggak? A-nya sudah dapat belum percepatannya? Masukin lagi ke sini. Kan T-nya sudah dapat tuh. Masukin ke sini kan ketemu A. A pengereman, perlambatannya saat direm. Berarti sama dengan V0-nya 0 kurangi 30 meter per sekon dibagi T-nya tadi berapa waktunya? 10 sekon, sehingga ketemunya sama dengan minus 3 meter per sekon kuadrat. Percepatannya dapat, A-nya dapat. Sehingga untuk mencari S tinggal dimasukin persamaan GLBB. Ini kan persamaan GLBB yang pertama. GLBB yang kedua, S sama dengan V0 kalikan T plus setengah kali A kali T kuadrat. Jangan lupa T-nya ada kuadratkan. Sama dengan V0-nya kamu masukin 30 meter per sekon, T-nya 10 sekon, A-nya minus 3 meter per sekon kuadrat, ketemu. Masalahnya cuma kamu mau atau tidak mau mencoba. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengerjakan kalau kamu tidak pernah mencoba. Jadi ibaratnya kamu belajar berdiri. Kalau belajar berdiri kan kamu balik jatuh tuh dulu-dulunya. Kalau nggak percaya tanya bapak kamu. Dulu tuh kamu sering jatuh pada saat kamu berusaha belajar berdiri. Oke, saya kira mudah ya. Bisa kita lanjut. Soal nomor berikutnya berapa? Nomor 13. Oke, 13. Saya pindah di PowerPoint. Pindah di sini. Di crop khusus soal nomor 13. Kemudian kita print lagi khusus soal nomor khusus gambarnya, maaf, maksud saya khusus gambarnya. Oke, kemudian diperbesar. Aha. Sudah bisa belum ya? Loh, kok ketumpuk? Aduh, ada salah posisi nih. Ya. Oke. Ini yang saya tadi. Ya. Sekarang soal nomor 13. Sebuah benda masanya MA 20 kg. Ini 20 kg. B 50 kg. 50 kg yang B. Yang C-nya berapa? C-nya, oh ini yang disuruh ditanyakan, MC-nya. Oke. Terus disusun sedemikian rupa sehingga terjadi kesetimbangan. Ini harus kita plototi nih. Apa artinya kesetimbangan itu artinya apa? Sistem itu mengalami setimbang. Apa yang terjadi kalau setimbang? Tidak bergerak. Kalau tidak bergerak itu artinya apa?
diam. Atau V-nya sama dengan 0 atau tidak bergerak. Kalau tidak bergerak maka A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 maka sigma F sama dengan sigma F juga akan sama dengan 0. Dan ini harus kita yakini dulu. Apa yang terjadi kalau sigma F sama dengan 0? Oh, ini berarti bisa diuraikan menjadi sigma F yang tegak lurus bidang sama dengan 0. Sigma F yang sejajar bidang juga harus sama dengan 0. Ini dari kata-kata terjadi kesetimbangan. Di soal kamu nggak akan pernah mendapati ada kata-kata sigma F sama dengan 0. Tapi justru keluhnya adalah kesetimbangan. Jadi di fisika ternyata banyak clue-clue yang dari soal yang hanya bentuk kata-kata kayak gitu. Seperti benda dilepaskan. Oh, ternyata mula-mula kecepatannya 0. Kayak gitu. Percepatan arahnya ke bawah itu juga nggak pernah diomongkan. Lanjut. Sekarang kita hajar lagi keterangan berikutnya. Tangen theta sama dengan 3/4. Oh, kalau di sini sudutnya theta 3/4 itu berarti si tadesam. Ya toh? Pasti yang miringnya 5. Kalau gitu theta pasti sudutnya sama dengan 37 derajat. Dari kata-kata lagi kayak gitu. Tentukanlah MC. Lantai bidang licin sempurna. Oke, yang pertama licin sempurna. Kedua kemungkinan jawab MC untuk bidang kasar dengan koefisien gesek. Oke, nanti ada geseknya. Sekarang kita analisis satu persatu. Tapi dari sini kita bisa dapat seolah-olah yang harus kamu lakukan pertama kali kalau ketemu soal itu apa? Memahami maunya soal. Kamu harus bisa menerjemahkan dulu soal itu bentuknya apa. Kita hajar. Kita lihat sekarang gaya-gaya yang bekerja. Dari yang sebelah kiri dulu, dari A dulu. A karena dia bermassa pasti memilih gaya berat VA. Kemudian ada tali yang menyeret dia ke arah atas. Sehingga ini ada gaya ke atas. Nah, ini banyak masalah nih. Kita sebut saja TA1. Oh, kamu harus tulisnya hati-hati. TA1. Ini yang salah. Mestinya TA. Aduh. Mestinya nulisnya adalah ini indeks. Kamu kalau nulisnya kayak gini, bacanya jadi apa tuh? Halo? Apa? Hah? Nah iya, kenapa TA1-nya? Nulis. Lah justru itu, makanya nulis itu harus bener, ya toh? Siswa TN kalau nulisnya nggak bener ya jadinya kayak gitu. Oh. Lanjut. Oh, ternyata menurut katrol dia ditarik ke arah bawah. TA2. Nah. Oh, sekarang supaya mudah, massa tali mendekati 0 aja deh. Kalau massa tali mendekati 0 berarti TA1 sama dengan TA2. Oh ya udah kalau gitu nggak usah pakai S1 aja deh. Daripada nanti kamu salah baca ya kan. Daripada salah baca mendingan nggak usah pakai. Massa tali kita anggap mendekati 0 sehingga tidak ada pengaruh dari berat tali. Maksudnya gitu. Oh, massa katrol juga akan kita bikin mendekati 0 juga. Sehingga yang ke arah sana ini juga akan sama dengan TA lagi. Nah, syaratnya harus ada dikasih tahu, oh jika massa katrol sama dengan 0. Kalau massa katrol tidak sama dengan 0 juga nggak boleh dengan dituliskan kayak gitu. TA yang sebelah kiri nggak akan boleh sama dengan TA yang sebelah kanan. Tapi karena yang kelas 10 masih sederhana, boleh disederhanakan kayak gini. Sehingga diperoleh B ini juga akan mengalami ditarik ke arah kiri. Aduh, kayaknya kok masalah. Saya pakai tangan aja deh. Oh, ini juga ditarik ke arah kiri. Ini juga besarnya TA.
vektor yang besarnya sama dengan WA. Oh, karena karena A-nya sama dengan 0, A sama dengan 0 atau setimbang, maka TA menjadi sama dengan WA. Oke. Karena di sistem 1, di sistem A maksud saya, di sistem A di sini, jika sigma F sama dengan 0, otomatis TA akan sama dengan WA, ya kan? Tapi syaratnya adalah A-nya harus sama dengan 0 dulu gitu. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, maka harus sama dengan M kalikan A. Dan itu pasti beda TA dan WA. Oke, bisa diterima guys. Baik, lanjut. Sekarang kita geser ke B. Gaya apa saja yang bekerja di B? Gaya berat dulu. Oke, boleh gaya berat. Gaya berat vertikal ke arah bawah. WB. Nah. Gaya apa lagi? Gaya normal, tegak lurus, bidang, dan berangkat dari pantat benda B. NB. Loh, kok bisa hilang? Tegak lurus bidang. Apalagi? Halo, apalagi? Oh, masih ada tali yang menuju ke C, ya kan? Gaya tegangan tali. Ini juga diseret ke arah sana. Gaya tegangan tali. Karena menuju ke C, kita sebut saja juga TC. Nah. Tapi menurut katrol yang ada di sebelah kanan atas, ini TC-nya itu arahnya ke kiri. Jangan lupa. Ini juga TC, selama ada kata-kata massa tali mendekati 0. Nah. Tapi menurut katrol yang di sini, tidak, tali ini menarik dia ke arah bawah. Dengan asumsi massa katrol mendekati sama dengan 0 lagi, maka akan ketemu sama dengan TC lagi, dan ini akan ketemu sama dengan TC juga ke sana. Di benda C. Nah, di C sendiri juga akan ada gaya berat yang disebut W. Nah, ini juga nulis WC kayak gini, kamu akan langsung tak coret dengan sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena tidak sama dengan WC yang di sebelah kanan. Kalau ini yang sebelah kiri, ini sama dengan yang TA1 tadi. Ya kan? Makanya orang fisika itu pasti disiplin menuliskan. Karena salah tulis bisa terjemahannya bisa beda. WC, C-nya itu C index. TA1, A-nya dan satunya indeks. Disiplin. Tidak disiplin, nulisnya bisa artinya beda jauh sekali. Lanjut. Oh, nanti kita mau menghajar sigma F sama dengan 0, berarti harus diuraikan. Sekarang NB, gaya normal, ini sudah tegak lurus bidang. TC ini sudah sejajar bidang. Nah, WB ini belum tegak lurus, berarti harus kita hajar dulu. Ini tarik garis tegak lurus bidang, kemudian tarik sejajar bidang, tarik lagi di sini sejajar bidang, tarik tegak lurus. Terus oke, sehingga diperoleh ini adalah komponen WB tegak lurus. Nah, ini WB tegak lurus. Aduh, sorry sebentar, tulisannya kok jelek. Oh ya, ini WB tegak lurus. Kemudian komponen yang ini WB sejajar. WB sejajar dan sama dengan WB yang ada di sini. Ini juga WB sejajar.
Aha. Oke. Terus TA-nya juga diuraikan. TA-nya diuraikan, tarik garis jajar bidang, tegak lurus, sehingga diperoleh yang ini adalah TA tegak lurus sama dengan yang ini juga TA tegak lurus. Kemudian TA sejajar yang ini. Ini TA sejajar. Aha. Oh, diketahui sudutnya theta. Hajar lagi, masih ada theta. Berarti theta di situ akan sama dengan theta yang ada di sini. Ini theta, berarti ini juga theta. Nah, tapi yang ini juga theta nih. Nah, bisa diterima, guys? Halo, halo? Halo, bisa diterima? Ya. Sekarang kalau sudah bisa diterima, oh sebentar, saya akan duplikat dulu. Duplikat sehingga di halaman berikutnya dia kita buang gambarnya. Supaya jernih. Kemudian kita fokus di benda B. Karena kita mau fokus di benda B, maka yang lain kita hapus. Kita hapus yang lain yang mengganggu. Oke, biasanya masih ikut. Aha, kayak gini. Kemudian, saya duplicate lagi. Oke, kita coba hajar. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah analisis gaya-gayanya. Kemudian kita mau fokus ke yang B saja, karena disitulah sumber permasalahan itu bertumpu, semuanya berkumpul. Sehingga kita fokus di B. Hasilnya adalah Tara, kayak gini. Ini hanya gaya-gayanya. Enak atau dilihat? Sekarang, karena mau kita uraikan, otomatis penguraiannya itu harus tahu semuanya besar-besarnya. Kita lihat sekarang di, ini segitiga di sini. Segitiga itu, kamu cari dulu besarnya sinus theta. Berapa besarnya sinus theta? Si Demir, siapa dibagi siapa? Ya, makanya siapa yang di depannya? WB, BB yang sejajar dibagi yang miring WB. Oh, kalau gitu WB sejajar sama dengan WB kali sinus theta, betul sekali. Nah, dari sinus kamu dapat WB sejajar. Sekarang hajar lagi dari kosinus theta sama dengan cos Amir. WB tegak lurus dibagi WB. Kalau gitu WB tegak lurus sama dengan WB kali kosinus theta. Oke. Sekarang sebelah kiri ada segitiga lagi yang ini. Kamu fokus segitiga itu. Kamu cari sekarang sinus theta. Si Demir. Sinus theta. Aduh. Siapa itu sinus theta? Si Demir. TA yang tegak lurus dibagi
TA. Oh, kalau gitu TA tegak lurus sama dengan TA kali sinus theta. Nah, hajar lagi kosinus theta sama dengan kosamil TA sejajar dibagi TA. Oh, kalau gitu TA sejajar sama dengan TA kali kosinus theta. Sekarang kamu pelototi lagi, cermati lagi. Oh, di sebelah kanan kosinus itu urusannya dengan yang tegak lurus. Tetapi yang sebelah kiri kosinus urusannya dengan sejajar. Tuh. Oh, sinus itu urusannya yang sejajar. Kalau yang sebelah kanan V, tetapi di sini sinus urusannya dengan yang tegak lurus. Maka kalau kamu udah ngapalin, celakalah hai kok para siswa yang hanya ngapalin di fisika. Karena apa? Bisa jadi sinus kosinus itu bisa macam-macam menurut siapa gitu. Nah, ini saya tunjukkan dengan seksama dalam simpul sesingkat-singkatnya. Kalau kamu cuma ngapalin ya udah celakalah kau. Karena ternyata jadinya kayak gini. Bisa diterima guys? Halo, halo. Oke, sekarang kita hajar. Karena sudah diuraikan semua, sekarang kita hajar. Sigma F yang tegak lurus sama dengan apa tadi? Sama dengan 0. Kenapa tadi dikatakan sama dengan 0? Setimbang atau diam. Kita hajar lagi. Siapa saja yang ke arah tegak lurus? Oh, yang warna merah. Berarti ada siapa saja yang tegak lurus? NB otomatis. Kemudian WB yang tegak lurus dan TA tegak lurus sama dengan 0. Siapa yang plus, siapa yang min? Berarti yang mengarah atas. Yang mengarah atas siapa saja yang positif? NB ke atas, WB ke arah bawah, TA tegak lurus ke arah atas. Oh, kalau gitu diperoleh NB sama dengan WB tegak lurus min TA tegak lurus. Nah, ini buat apa? Untuk mencari F gesek nanti. Berarti F gesek statis sama dengan mu statis kali gaya normal B. Nah, ini yang nanti bisa untuk mencari arah-arahnya dan seterusnya. Lanjut. Sekarang kita hajar lagi yang sejajar bidang. Sigma F sejajar sama dengan 0 karena setimbang. Siapa saja yang sejajar? TC, kemudian W siapa? WB sejajar. Kemudian siapa lagi? TA sejajar. TA sejajar. Sama dengan 0. Siapa yang plus, siapa yang min? TC-nya berarti yang bernilai? Minus, plus, plus. Atau dibalik juga boleh. Yang penting kamu konsisten. Terus, apa nih jadinya? Oh, kita mencari MC. Nah, TC, kalau kamu perhatikan lagi, sama dengan apa tadi? Oh, TC sama dengan TC yang sebelah kanan terus. Ini TC sama terus. Sampai akhirnya sama dengan WC. Oh, kalau gitu, TC yang ini juga akan sama dengan WC. Oh, berarti ini minus WC atau WC langsung aja deh. WC sama dengan, boleh nggak kayak gini? Sama dengan boleh kan? Ini seolah TC-nya ya udah geser dulu deh supaya nggak bingung. Aduh. TC sama dengan WB sejajar plus TA sejajar. Oke. Kemudian kamu masukin, oh TC kan sama dengan WC. Ya sudah berarti W. Aduh, warnanya nggak ekstrim.
Lanjut, halaman berikutnya. WC, karena TC sama dengan WC, berarti WC sama dengan WB sejajar. WB sejajar, sejajar itu sama dengan apa? WB sejajar. WB sin atau cos? Cos ya kan? WB cosinus theta. Kemudian ditambah dengan TA sejajar. TA sejajar itu yang tadi WB sejajar itu ternyata bukan saya tukar hapus. WB sejajar itu yang apa tadi? Sin atau cos? WB sejajar itu yang sin. Sinus theta terus ditambah dengan TA yang sejajar, TA cos. WA cosinus theta. Nah, yang namanya W itu kan sama dengan M kalikan G. Berarti kan semuanya MG. Berarti kalau saya kalikan dengan seper G, semuanya saya kalikan dengan 1 per G, kan berarti G-nya hilang. Sehingga diperoleh WC-nya menjadi MC, sama dengan WB menjadi MB sinus theta, ditambah dengan MA kali cosinus theta. Asik dong hasilnya? Karena ini. Ini harusnya warnanya jangan sama nih. Supaya tidak mengganggu. Karena itu hanya keterangan. W sama dengan M kalikan G. Kemudian ini semuanya kali seper G. Nah. Oke, kayak gitu. Jadilah persamaannya udah dapat. Nah, kamu tinggal melanjutkan untuk yang gaya geseknya. Gaya geseknya bagaimana? Kamu lihat lagi sistemnya. Jika di sini aja deh. Jika apa yang terjadi jika MC, ya ini kan sampai di sini kan MC. Jika MC-nya besar, maka apa yang terjadi? Maka benda akan bergerak ke arah naik. Kalau bendanya naik ke atas VB, maka gaya geseknya ke arah bawah. Berarti gaya geseknya harusnya ke arah sini. Berarti masih harus tambah lagi gaya gesek. FB gesek. Apa yang terjadi sekarang jika MC-nya kecil? Jika MC-nya kecil, otomatis benda akan meleset ke arah bawah, sehingga gaya geseknya ke arah atas, ke arah sana. Nah, sehingga ini ada 2 kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan jadinya. Pengaruh gaya gesek, ada gaya gesek yang naik karena MC-nya kecil, dan gaya gesek yang besar, yang ke bawah karena MC-nya besar. Itu juga beda. Namanya aja MC kecil dan MC besar, otomatis beda. Jadi ketemu ada 3 MC. Asik dong. Wah, fisika ternyata bisa banyak mendapati permasalahan yang sangat variatif. Oke, nomor berapa lagi tadi ya? 16. Nah, 16 ini kuncinya kamu harus berani mencoba untuk menganalisis sistemnya. Clue-nya, saya kasih clue tapi yang menyelesaikan siswa sendiri. Saya pindah di sana, diperbesar supaya bisa kelihatan enak dan jelas. Kemudian kita potong khusus sistemnya tok. Jangan lupa sistemnya tok. Oke. Kalau ada sistem seperti ini,
Balok A dan B masing-masing 5 kg. Oh, masing-masing 5 kg itu berarti masanya sama. M sama. MA sama dengan MA sama dengan MB sama dengan 5 kg. Begitu ada soal kamu bisa langsung aja kayak mengajar kayak gitu diketahui. Kemudian balok A diletakkan pada bidang datar dengan koefisien koefisien geseknya udah tahu, MK sama mu K sama dengan 0,2. Satuannya apa muka? Mu, satuannya apa? Mu kinetis itu satuannya apa? Tidak ada satuan, dia tidak punya satuan. Mu kinetis tidak punya satuan. Karena saling coret. Bukan saling curiga, tapi saling coret. Oke, kita hajar, kita koreksi. Maaf, bukan koreksi, kita identifikasi gaya-gaya yang bekerja. Siapa sajakah gaya-gaya yang bekerja pada A? Mulai dari A dulu. Gaya A, siapa saja? A. Lu. Start dari gaya berat. Selalu start dari gaya berat karena dia sumber permasalahan utama. Kemudian gaya normal. Jangan lupa gaya normal itu start dari bidang kontak di bagian pantatnya. NA. Karena kontaknya di bagian pantatnya. Gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke arah kiri. Kenapa gaya gesek ke arah kiri? Karena arah geraknya ke kanan. F geseknya sinetis atau statis? Bergerak atau diam? Bendanya bergerak atau diam? Berarti kinetis atau statis? Kinetis. Oke, gaya apa lagi yang bekerja? Gaya tegangan tali. Ini F gesek. F kecil itu artinya F gesek. Gaya tegangan tali ke arah kanan. TB. Nah. Kemudian menurut katrol ini ditarik ke sini. Jangan TB deh. T1 deh. T1, T2 tarik ke sini. T3 B ditarik ke arah atas. T4 kemudian B juga memiliki gaya berat WB. Nah, saya pernah ngajarin yang ini, maka harus kamu potong-potong menjadi sistem yang berbeda-beda. Ini sebagai sistem 1, ini sebagai sistem 2, ini sebagai sistem 3. Ya, selamat mencoba. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan sampai ketemu persamaan A sama dengan. Bukan kemudian masukin angka-angka yang tidak jelas, karena itu urusannya hitungan, itu urusan matematika, tapi kita lebih fokus ke fisikanya. Sampai harus ketemu A sama dengan, ketemu persamaan, baru kamu nanti masukin angka-angkanya yang diketahui apa saja. Ada yang masih merasa kesulitan, guys, untuk dipotong-potong seperti dulu-dulu? Halo. Halo. Apakah bisa diterima, guys? Apakah ada yang masih kesulitan, guys? Oke, kalau tidak ada, apakah bisa kita selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, guys?
Ya, oke. Kalau gitu kita selesaikan. Sampai jam berapa sih ini? Ini jadwalnya beda ya dengan normalnya. 9.50. Oke. Ada pertanyaan? Ada soal mau soal yang berbeda lagi? Boleh, silakan. Soal sudah gimana? Oke, kalau sudah merasa bisa, saya selesaikan sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.